Orang-orang yang suka menghakimi itu disebut self-righteous, merasa diri paling benar. Justru karena mereka merasa paling benar, mereka berani menghakimi orang lain, mereka berani menilai hidup orang lain. Kalau orang tidak merasa dirinya benar, dia akan hati-hati menilai hidup orang lain. Gimana dia mau nilai hidup orang lain kalau dia aja belum tentu benar? Ada orang-orang yang suka menghakimi, berusaha kelihatan benar di depan orang lain, padahal belum tentu mereka sendiri benar. Orang-orang yang suka menghakimi, fokusnya salah. Fokusnya selalu kelemahan orang lain, bukan kelebihan. Bukan hal yang baik, tapi selalu cari kesalahan orang. Orang-orang yang suka menghakimi, jangan berpikir Anda yang paling benar. Orang-orang yang suka menghakimi ini hobinya duduk di kumpulan gosip, komunitas gosip, membicarakan hidup orang lain, masalah orang lain, menilai anak orang lain, menilai pernikahan orang lain. Herannya hobinya ngomongin orang tapi gak suka nolongin orang. Jangan ngomong kalau gak nolong. Ngomongin urusan rumah tangga orang, kita nolong gak? Ngomongin hidup orang lain, kita nolong gak? Matius 12 ayat 36, Yesus tadi bilang gini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ingat, dengan siapa kita duduk hari ini akan menentukan masa depan kita. Jangan duduk sama orang-orang yang suka cemooh. Mazmur 1 ayat 1 bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, kata firman Tuhan, jangan lakukan 3 hal ini. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya gini, jangan duduk sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka mencemooh orang lain, suka menilai hidup orang lain. Yesus sangat marah melihat kemunafikan, kefasikan, kejahatan, keserakahan. Tapi Yesus menunjukkan kemurahan kepada orang berdosa. Mengapa Yesus marah melihat kemunafikan, tapi Yesus bermurah kepada orang berdosa? Karena orang-orang yang munafik, merasa dirinya benar, itu sulit diajar. Mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan, Markus 2 ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Artinya gini, orang-orang yang merasa dirinya benar nggak akan pernah datang sama Tuhan. Kalau kita merasa sehat, kita nggak akan ke dokter. Kalau kita merasa pintar, kita nggak akan belajar. Kita nggak akan butuh Tuhan. Kalau kita merasa kita udah benar, hati-hati. Kalau kita merasa diri kita sendiri hebat, kita kuat, kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Itu maksud firman Tuhan. Yesus datang justru buat orang-orang yang merasa mereka masih butuh Tuhan. Mereka masih butuh dibenarkan. Kalau Yesus aja datang buat orang berdosa, kenapa kita justru menghakimi mereka? Yesus nggak suka kemunafikan, karena orang-orang munafik itu cuma fokus sama penampilan luar aja. Mereka cuma peduli sama konsumsi publik. Mereka cuma peduli pendapat orang tentang dirinya. Maunya yang kelihatan di luar aja. Padahal harusnya kita fokus memperbaiki diri kita. Biasanya orang yang munafik nggak mempedulikan pendapat orang-orang terdekat seperti keluarga. Yang penting bagi mereka itu pencitraan, jaga image. Yang penting apa yang kelihatan orang banyak. Padahal keteladanan Yesus dalam hidup kita adalah kita harus jadi berkat dimulai dari rumah sendiri. Harusnya pendapat keluarga, orang terdekat kita yang harusnya jadi tolak ukur kesuksesan hidup kita di mata Allah. Kalau orang terdekat kita yang bisa lihat kita yang sesungguhnya di rumah dan kita bisa jadi berkat di situ, saya percaya kita bisa jadi berkat di mana saja. Kita akan terjebak dalam kemunafikan ketika kita hanya mempedulikan pendapat orang banyak daripada pendapat keluarga kita sendiri atau orang-orang di rumah kita sendiri, karena mereka yang paling bisa merasakan keberadaan kita. Apakah hidup kita sudah berguna? Apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi mereka? Kita akan terjebak ke dalam kemunafikan kalau kita cuma peduli penampilan luar aja. Dalam Matius 23, Yesus mengecam orang-orang Farisi. Dikatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu
kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus benci kemunafikan karena kemunafikan membuat orang gak belajar. Kemunafikan membuat orang gak sadar diri. Kemunafikan membuat orang tidak memperbaiki diri dan berubah. Jangan ngurusin hidup orang lain, urus hidup kita dulu baik-baik. Makanya dalam 1 Timotius 3:12, orang yang mau melayani syaratnya adalah ini. Dia haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Artinya gini, sebelum Anda melayani orang lain, pastikan Anda urus keluargamu dulu. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati banget melemparkan penghakiman, penilaian atas hidup orang lain. Hati-hati menilai hidup orang lain. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.